ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, tanpa terasa kita masuki segmen terakhir, masih di edisi spesial Idul Fitri. Semoga kita Idul Fitri ini hatinya sudah terbebas dari dendam, terbebas dari amarah. Kita jadi orang-orang yang jiwanya tenang, nafsun mutmainah. Ya, orang-orang yang jiwanya tenang, yang masuk ke dalam surganya Allah. Ya, siap ya Allah masuk di dalam surgamu karena apa? Aku menerima dan ridho setiap ketentuan yang kau berikan kepadaku. Aku memaafkan orang lain hanya kepada engkau, karena engkau ya Allah. Bukan karena orang itu, tapi karena engkau ya Allah. Dan pada saat kita ridho, ya kita menyebutkan ridho, Allah dua kali lebih ridho kepada kita. Dikatakan apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairu bari'ah jazahum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an zalika liman khasyya rabbah. Orang yang ridho maksudnya Allah kasih sorganya Allah kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk dalam surganya Allah. Amin. Baik, silakan siapa yang mau bertanya sama guru-guru kita. Silakan angkat tangannya mana. Masya Allah. Baik, terima kasih. Bapak, silakan. Nama dan pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Nama saya Ahmad Lausefa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Nama Pak? Maaf Pak, nama Bapak. Nama saya Ahmad Lausefa. Ahmad Lausefa. Oke, silakan Pak Ahmad. Pertanyaannya, bolehkah kita memaafkan tapi kemudian kita memutuskan tali silaturahim karena menghindari kejadian serupa? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaafkan tapi kita putusin tali silaturahim karena kita takut terjadi kejadian yang serupa gitu ya. Silakan Ustadz, pertanyaannya berat sama Ustadz ini aja deh. Ini pertanyaan cakep ini. Iya, Ustadz Alfian aja udah. Pertanyaannya nih cakep banget. Karena kenapa? Ini ada dua hal yang berbeda. Ya. Pertama, memaafkan ada perbuatan yang terpuji. Betul. Yang kedua, memutus tali silaturahmi itu adalah dosa besar. Ya. Harusnya bahasanya jangan memutus tali silaturahmi, yaitu menjaga jarak. Bukan mutus tali silaturahmi, kita jaga jarak. Sebab kenapa? Kalau memang kita tahu ini orang perilakunya tidak baik, bahkan suka nyakitin kita, menjaga jarak terhadap dia itu lebih baik supaya apa? Tidak ada rasa sakit untuk yang kesekian kalinya. Maksudnya gimana Ustadz, jaga jarak tuh kayak gimana? Apa kita... Yang tadinya mungkin kita tuh CS dah, kalau kata ibu-ibu bestie banget. Kadang kan bestie begitu, di depan mah manis kadang-kadang, tapi pas giliran udah selek dikit aja abis diumbar-umbar sama dia. Kan begitu modelnya ya. Nah kalau kita emang tahu ini orang kagak beres perilakunya, enggak baik, suka fitnah, suka menggunjing. Bahkan kita kalau main sama dia, yang ada bukannya hal yang manfaat. Yang ada ujung-ujung diajak dosa sama dia. Suka gibah, tahu gibah? Gibah itu yang sebelum jadi beras namanya gibah. Oh, gabah. Pokoknya kalau main sama dia tuh kagak beres. Makanya ada pesan nasihat kayak begini buat nyari temen nih Beh ya. Khairul ashabi mayyaduluka alal khairi. Sebaik-baiknya teman itu dia yang mengajak kepada kebaikan. Itu teman tuh. Yang ngajak sholat, yang ngajak ngaji, yang ngajak ibadah itu adalah teman. Tapi ini bestie kita, CS kita, brother kita. Kalau ngajak maksiat dia bukan teman. Dia adalah iblis berwujud manusia. Berarti dia emang wujudnya manusia. Padahal dia itu adalah iblisnya melotot ke saya kan. Yes. Ya. Jadi jangan diputus tali silaturahminya, jaga jarak dengan dia begitu. Ustadz itu kan kalau bestie, kalau ternyata yang kita punya masalah sama kakak atau sama adik, ya artinya kan namanya kakak adik kan kita harus jaga tali silaturahim. Tapi setiap ketemu berantem lulu Ustadz. Nah kayak gitu gimana? Mungkin silakan. Ya
Serta mami. Kalau temen sih gampang, tapi kalau saudara gimana? Apalagi pas sekarang nih, lagi Idul Fitri, harus ketemu. Setiap ketemu pasti ribut ini, buntut-buntutnya. Wah, gue paling males. Kalau kita ngindar aja gimana? Silakan Ustaz. Baik, saya teringat satu sabda baginda Rasulullah SAW, karena tujuan kita kan semuanya pengen masuk surga kan ya. Maka ada satu redaksi hadis bunyinya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Silakan kalau seumpama misalkan kayak beliau bilang tadi, Ustadz Alfian bilang kita jaga jarak, itu betul sekali. Bagaimana seumpama kita kan sama adik kita, kakak kita yang memang biasanya volume pertemuannya itu banyak sekali ketimbang sama besti-besti kita. Maka kita ambil sikap itu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah. Gedek banget juga jangan, cinta banget juga jangan. Biasanya kalau gedek banget saking gedek-gedeknya kita justru nanti nimbulin apa? Sakit hati yang lebih apa? Yang lebih dalam. Cinta banget juga jangan. Kadang-kadang yang kalau kita cintanya itu lebih Masya Allah bisa mengakibatkan kekecewaannya apa? Yang besar. Nah maka di momentum Idul Fitri ini kalau seumpama kita punya salah, adik kita punya salah, keluarga kita punya salah, maafkan, tidak bertemu nggak apa-apa, yang penting apa? Jangan memutus tali silaturahmi. Sekarang kan silaturahmi ada dua macam, ada lewat langsung dengan sosial media. Kalau kita nggak mau ketemu, ya minimal apa? WA, kan begitu kira-kira. Nah gitu. Atau telepon deh. Atau telepon. Kan sekarang orang pinter banget ngerangkai kata-kata di WA kan ya. Apalagi kalau udah mau Idul Fitri, yaelah, jika tangan tak bisa menyentuh, jika kaki tidak bisa berjalan, saya khawatir setruk, jangan-jangan tuh ke dia. Gitu kira-kira. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, ini kalau bicara silaturahim tadi kayak kakak, adik, keluarga ya. Seandainya kita tahu kayak misalnya lagi kumpul-kumpul keluarga nih. Kalau tadi kan Ustadz bilang kita menghindar, ini kan konteksnya menghindar. Tapi kalau dalam satu kejadian kita terpaksa ketemu dan diajakin ngobrol. Arah pembicaraannya kita udah tahu nih, ini kayaknya begitu kita ladenin ngarahnya ke hal yang pasti nanti ya tiap orang kan punya karakter masing-masing ya. Tahu-tahu begitu gini akhirnya pulang pasti berantem apa ribut. Nah gimana caranya Ustadz? Kita nggak ngindar tapi tetap bisa terjaga silaturahimnya Ustadz gitu. Wa khairu min ijabatihi as-sukut. Daripada kita jawab pertanyaan yang enggak, bicara yang enggak, lebih baik apa? As-sukut. As-sukut itu artinya apa? Diam. Lebih baik diam, ya udah biarin dia ngomong apa, ya udah anggap kayak gitu kan. Anggap itu cuman apa? Angin lewat. Tapi kita lebih baik ngambil sikap apa? Diam saja udah. Daripada nanti kita makin berbicara, dia bicara, terjadi apa? Perdebatan yang tidak bisa terhindar. Apalagi misalkan problemnya gede, nggak kecil kan ya. Oh itu kan hatinya biasanya makin apa? Makin menggebu-gebu, makin panas. Apalagi abang kita, wah tukang ngagul, ngerti tukang ngagul? Tukang ngagul tuh ngomong tinggi. Wah, gua kemarin alhamdulillah baru beli mobil listrik cash gitu kan ya. Jadi lebih baik apa? Diam udah dengerin aja. Begitu kira-kira. Gitu ya. Jadi nggak perlu diladenin ya. Nggak usah, yang penting adalah kita jaga supaya suasananya tetap kondusif. Gitu ya Pak ya. Pertanyaan Bapak merembet kemana-mana. Ada lagi yang mau punya cerita yang sama mungkin Ibu-Ibu? Wah jadi curhat ya. Oke baik, alhamdulillah hari ini kita belajar banyak. Apalagi sekarang di hari yang mulia ya, hari raya ya. Hari Idul Fitri. Ayolah kita buang jauh-jauh perasaan dendam dan amarah kita. Kita singkirkan perbedaan, yang kita lihat adalah persamaannya yang banyak. Kita datang berkumpul bersama-sama untuk saling peduli, sama-sama untuk saling guyup, sama-sama untuk bisa saling merasakan penderitaan satu dan lainnya. Kenapa? Kalau kita ngelihat semuanya dari bedanya nggak akan pernah bisa ketemu. Betul apa betul Bu? Ya, semoga Allah beri keberkahan pada kita di Idul Fitri ini, dan di penghujung acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan Idul Fitri ini jadi momentum baik bagi kita untuk bisa menjalani 11 bulan ke depannya. Silakan Ustadz Fatul. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan para pemirsa di layar televisi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang bagus ini, di hari yang fitri ini, Allah maafkan dosa-dosa kita, Allah terima taubat kita, mudah-mudahan Allah terima amal baik kita, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين حمد الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا جهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa keluarga-keluarga kami. Ya Allah, ampuni dosa istri kami, ampuni dosa suami kami, ampuni dosa anak-anak kami. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang baik, perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang baik. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami. Ya Allah, berikanlah kami istri yang baik. Ya Allah, perbaikilah istri kami. Ya Allah, berikanlah kami suami yang baik, perbaikilah suami kami. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang baik, anak yang baik, perbaikilah keluarga dan anak-anak kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih sudah hadir di tempat yang Allah berikan keberkahan ya, Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih banyak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Saya David Halik undur diri. Sekali lagi saya mewakili kerabat kerja dari iNews mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan kita dapat lahir kembali fitri dan bisa menjalani hidup ini 11 bulan ke depan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabil haq fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.